Dan data jumlah penyelamatan keuangan negara yang berhasil distorkan ke kas negara berdasarkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP Kejaksaan Republik Indonesia sebesar 1.697 miliar 121 juta 808.424 rupiah. Data jumlah penanganan perkara yang menarik perhatian masyarakat seluruh Indonesia, ya, ada sebanyak 184 perkara. Total perhitungan kerugian negara sebesar 310 triliun 608 miliar 424 juta 224.032 rupiah. Dan USD 7.885.857,36 serta 58,135 kilogram emas, ya. Nah, ini belum dikonversi dengan harga emas November tahun 2018, ya. Nah, dengan perincian sebagai berikut. Dugaan tindak pidana korupsi pada tata niaga komoditas timah di wilayah IUPT Timah tahun 2015 sampai 2022 itu jumlah kerugian negaranya sebanyak 300 triliun 3.263.938,13 rupiah. Sedangkan untuk dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta api besi Tanglangsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 sampai 2023 sebesar 1 triliun rupiah. Kemudian dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam penjualan emas oleh butik emas Logam Mulia Surabaya 01 Antam tahun 2018 sebesar 1.073.786 juta 839.584 rupiah dan emas 58,135 kilogram. Dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas tahun 2010 sampai dengan 2022 sebanyak 24.057.229.549,53 rupiah. Dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, ya, tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Kerugian keuangan negaranya 4.786.951.640 rupiah dan USD 7.885.857,36 itu yang USD. Sedangkan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan Jakarta tahun 2015 sampai 2023 sebesar 400 miliar rupiah. Jadi total 310 triliun lebih, USD-nya 7.885.000, emasnya 58,135 kilogram. Total perhitungan kerugian lingkungan hidup sebesar 73 triliun
miliar 690 juta 300.000 rupiah, ya, dengan perincian sebagai berikut. 1. Kerugian lingkungan hidup pada kawasan hutan di kawasan Indragiri Hulu, Provinsi Riau dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group sebesar 73 triliun 920 miliar 690 juta 300.000 rupiah. Sedangkan jumlah kerugian negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUPT Timah tahun 2015 sampai 2022 dengan perincian sebagai berikut. 1. Kerugian keuangan negara atas aktivitas kerja sama penyewaan alat processing pengelogaman timah yang tidak sesuai ketentuan. Itu totalnya 2.284 miliar 950 juta 217.912,14 rupiah. Jadi kalau agak membaca karena tidak ada ditulis, jadi harus kita yang rupiahnya, ya kan? Nah itu dia. Jadi harus maklum. Dan pembayaran kerjasama penyewaan alat processing pengelogaman timah oleh PT Timah ke 5 smelter swasta dan HPP smelter PT Timah Tbk. Ini yang pertama tadi 3 triliun 23 miliar 880 juta 421.362,90 rupiah. Sedangkan HPP smelter PT Timah itu 738 miliar 930 juta 203 juta 450,76 rupiah. Kerugian keuangan negara atas pembayaran biji timah dari tambang timah ilegal itu 26 triliun 648 miliar 625 juta 701.519 rupiah. Sedangkan kerugian keuangan negara atas kerusakan lingkungan akibat tambang timah ilegal, ini menurut ahli lingkungan hidup, ya, sebanyak atau sebesar 271 triliun 69 miliar 688 juta 18.700 rupiah. Ya, jadi totalnya ada 300 triliun. Jadi supaya masyarakat, teman-teman media bisa merinci dan memahami, ya, bagaimana kerugian yang 300 triliun tersebut. Yang ketiga, data jumlah penyelamatan keuangan negara, ya, yaitu jumlah penyitaan dan pemblokiran yang dilakukan sebesar 44 triliun 138 miliar 7.447.462 rupiah. Dan data jumlah penyelamatan keuangan negara yang berhasil distorkan ke kas negara berdasarkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP Kejaksaan Republik Indonesia sebesar 1 triliun 697 miliar 121 juta 808.424 rupiah. Selanjutnya, capaian kinerja bidang perdata dan tata usaha negara. Penyelamatan dan pemulihan keuangan negara. 1. Penyelamatan keuangan negara sebesar 26 triliun 352 miliar 798 juta 391.394,20 rupiah, dan emas seberat 107.441 kilogram. Yang kedua, pemulihan keuangan negara
sebesar 4.884.582.212,17 rupiah. Nah, sedangkan penanganan perkara bantuan hukum perdata yang bersifat litigasi, ya, dari 1.224 perkara telah diselesaikan 565 perkara, ya, itu yang litigasi. Sedangkan yang non litigasi sebanyak 26.788 perkara dan sudah diselesaikan 8.310 perkara. Untuk bantuan hukum tata usaha negara, kalau tadi yang perdata, ini tata usaha negara yang bersifat litigasi 224 perkara dan telah diselesaikan 116 perkara. Sedangkan pertimbangan hukum ada sebanyak 11.315 perkara dan telah diselesaikan sebanyak 6.549 perkara. Dan untuk pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya sebanyak 10.732 perkara dan tentu diselesaikan sebanyak itu, ya, sebanyak 10.732 perkara. Lalu bagaimana kinerja tim Satgas BLBI, ya? Capaian tim A Satgas BLBI itu sebesar 9.926.758.168 rupiah. Sedangkan USD 27.815,70. Capaian tim B Satgas BLBI sebesar 11.953.142.186,80 rupiah. Sedangkan capaian tim C Satgas BLBI dengan luas tanah 9.252.662,57 meter persegi dengan nilai sebesar 11.399.376.026.892 rupiah. Dan pendampingan program pengendalian inflasi dan penanggulangan kemiskinan ekstrim, ya, yang dilakukan oleh bidang Datun sebanyak 4.746 kegiatan. Sedangkan di bidang pidana militer, ya, capaian kinerja di tahun 2024 penyelidikan ada 1 perkara, penyidikan 3 perkara, penuntutan 6 perkara, eksekusi 3 perkara. Nah, koordinasi penindakan 10 kegiatan, koordinasi penuntutan 10 kegiatan, dan koordinasi eksekusi upaya hukum luar biasa dan eksaminasi 11 kegiatan. Capaian kinerja untuk bidang pengawasan, ya, tahun 2024. Inspeksi umum dilakukan 575 kegiatan. Pemantauan sebanyak 546 kegiatan, supervisi dilakukan 4 kegiatan, inspeksi khusus 414 kegiatan, inspeksi pimpinan 9 kegiatan, klarifikasi 370 kegiatan, inspeksi kasus 189 kegiatan, penanganan laporan pengaduan sebanyak 1.443 pengaduan dan telah diselesaikan 1.126 pengaduan.
Penjatuhan hukuman disiplin ringan sebanyak 25 orang, penjatuhan hukuman disiplin sedang 53 orang, penjatuhan hukuman disiplin berat 60 orang. Tindak lanjut PAM SDO, nah ini yang Satgas 53 yang telah dijatuhi hukuman 16 orang yang terdiri dari 15 jaksa dan 1 tata usaha. Kemudian nilai sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP Kejaksaan tahun 2024 senilai 3,140, jadi terdefinisi atau baik. Kepatuhan pelaporan LHKPN 95,20%, whistleblowing system 10 kegiatan, penanganan gratifikasi 11 kegiatan, pembentukan unit penanganan dan perlindungan pelaporan pelanggaran hukum tingkat kejaksaan tinggi untuk pelaksanaan benturan kepentingan ada 18 kegiatan, dan pelaksanaan saber pungli sebanyak 70 kegiatan. Dan selanjutnya kami akan sampaikan kinerja di bidang Badan Pendidikan dan Pelatihan. Dukungan penyelenggaraan diklat. 1. Penetapan Kejaksaan Corporate University telah dilaksanakan mulai bulan September 2024. Ya, setiap hari Rabu dilakukan secara daring dengan peserta seluruh ASN Kejaksaan dan telah mencapai 18.523 peserta dengan sertifikasi. Kemudian yang kedua, peluncuran Adiaksa Learning Center, sistem pembelajaran yang disediakan untuk mendukung pembelajaran Kejaksaan Corporate University yang terus berlangsung ke depan. Kemudian yang ketiga, workshop kurikulum Kejaksaan Corporate University. Telah dilaksanakan workshop Kejaksaan Corporate University pada tanggal 12 sampai 17 Desember 2024, diikuti 36 peserta dari utusan seluruh bidang dan badan diklat. Nah, yang kedua, standarisasi pendidikan dan pelatihan serta jaminan mutu. Bimbingan teknik sistem manajemen mutu dan sistem manajemen anti penyuapan. Ini telah dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 4 Desember, diikuti 42 peserta terdiri dari pejabat eselon 3 dan 4. Nah, ini bimbingan teknik sistem manajemen mutu dan sistem manajemen anti penyuapan. Sedangkan audit internal mengenai sistem manajemen mutu SMM ISO 9001 2016 dan sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP ISO 37001 2016 telah juga dilaksanakan tanggal 11 sampai 16 Desember. Nah, selanjutnya di Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan. Yang pertama, pelatihan kepemimpinan pengawasan angkatan 1 sampai 6. Itu sebanyak 178 peserta dinyatakan lulus, ya. Kemudian pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 1 sampai 6 pesertanya 178. Kemudian pelatihan dasar CPNS tahun 2024 sebanyak 7.722 peserta, dan manajemen risiko 2 angkatan itu sebanyak 60 peserta, sehingga total sertifikasi diklat manajemen dan kepemimpinan sebanyak 8.224 peserta dinyatakan lulus atau tersertifikasi. Pusat Diklat Teknis Fungsional. 1. Pencapaian rencana kerja pemerintah tahun 2024 serta kegiatan prioritas nasional tahun 2024 ada 7 jenis diklat dengan 31 angkatan dan jumlah peserta 890 orang. Yang kedua, diklat kebutuhan organisasi ada 8 jenis diklat dengan 15 angkatan dan 480 peserta. Yang ketiga, diklat teknis sentra diklat atau diklat repressor course KUHP sebanyak 3 angkatan di Kota Mataram, Makassar dan Medan sebanyak 150 peserta. Nah, pelatihan untuk revitalisasi sentra diklat secara hybrid itu karena kita punya beberapa sentra diklat di Diklat Medan itu 5.783 peserta, kemudian di Palembang 5.783, di Bandung 5.733, di Semarang 5.733, kemudian di Surabaya 5.783,
dan di Makassar 5.783. Sedangkan Diklat Pendidikan dan Pelatihan Jaksa atau PPPJ ada 2 angkatan tahun 2024. Angkatan pertama sebanyak 349 orang dan angkatan 2 sebanyak 624 orang. Program kerjasama perguruan tinggi, ya, beberapa pegawai kita yang mengikuti program kerjasama ada 15 orang dinyatakan selesai dan 110 orang dalam tahap perkuliahan saat ini. Sedangkan pelatihan sertifikasi keahlian dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi ada 6 kegiatan dengan jumlah peserta 625 orang. Dan terakhir rekan-rekan media, untuk capaian kinerja Badan Pemulihan Aset, barang rampasan bergerak atau tidak bergerak ada 19.855 barang, ya. Sedangkan jumlah penyelesaian, penyelamatan dan pemulihan aset barang rampasan negara melalui mekanisme 1 lelang eksekusi itu senilai 288.452.952.475 rupiah. Sedangkan setoran uang tunai senilai 664.775.238 rupiah. Sedangkan penyelesaian uang pengganti itu sebesar 211.807.709.732 rupiah, dan penjualan langsung sebesar 302.744.818 rupiah, sehingga total jumlah penyelesaian atau penyelamatan dan pemulihan aset barang rampasan negara itu sebesar 1.325.249.558 rupiah. Ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media terkait dengan capaian kejaksaan di tahun 2024, dan tentu kita harapkan sesuai dengan 4 poin di atas yang sudah kami sampaikan bahwa kami akan terus berkomitmen kuat dalam rangka menjalankan tugas fungsi dan kewenangan kejaksaan di bidang penegakan hukum, ya. Mudah-mudahan di tahun 2025 tentu penegakan hukum kita akan semakin berkualitas, akan semakin bermartabat, dan tentu akan semakin lebih baik. Kami sangat menghargai dan menghormati setiap komponen anak bangsa yang memberikan dukungan kepada institusi kejaksaan yang terus bergerak ke arah yang lebih baik. Saya kira itu hal-hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.